warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai daripada nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan daripada bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Dan kita berharap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh seluruh dengan baik di dunia, terlebih-lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Para jamaah pencinta masjid atau balik insyaallah senantiasa dalam curahan dan hidayahnya Allah Ta'ala. Jadi pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Maka ketika sudah naik ke atas mimbar, tiba-tiba ketika sudah di atas mimbar, Sidin berucap amin, amin, amin. Ketika sahabat Sidin yang berada di bawah pada waktu itu menyaksikan dalam keadaan keheranan. Orang kesemertaan, padahal kadang-kadang mendengar apa-apa, kenapa Rasulullah tiba-tiba mengucapkan kalimat amin 3 kali. Maka setelah itu terjadi ketika Rasulullah turun daripada mimbar, sudah turun, maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, kami yang bertanya dengan ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi ketika kami melihat engkau naik ke atas mimbar, tiba-tiba engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu Rasulullah pun bercerita, ya Rasulullah, pada saat itu ketika aku naik mimbar, maka tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada aku sendiri. Lalu malaikat Jibril ketika datang kepada aku, wahai Rasulullah, ini apa yang aku ucapkan kalau engkau mengaminkan? Apa diucapkan oleh malaikat Jibril? Wajar malaikat Jibril yang pertama diucapkannya, barang siapa yang mana ketika ia menemui daripada bulan Ramadan, menemui di bulan Ramadan, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, maka orang tersebut nantinya andai ia meninggal dunia, maka ia mati nantinya masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Dan mudah-mudahan orang tersebut dijauhi daripada Allah Ta'ala. Artinya apa? Ada diberikan daripada curahan rahmat. Maka ujar malaikat Jibril amin akan, maka ya Rasulullah amin wa amin akan. Nah maka daripada itu kita berhati-hati. Di waktu yang sesudah ini kita ingatkan dan mengajar dari Allah Ta'ala. Sebab di bulan yang penuh rahmat, di bulan daripada keampunannya ini, kita meminta kalau perlu kita bertaubat nasuha, artinya kita bertobat menyesal dengan apa-apa yang kita perbuat. Dengan penyesalan dengannya kita akan mengulangi daripada perbuatan yang pernah kita lakukan tersebut, dengan syarat apa? Dengan syarat bila mana kita nantinya membuat suatu kesalahan dengan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, suatu kewajiban baik sembahyang ataupun puasa, maka kita usahakan untuk menghadiri. Dan bila mana kita bermasalah dengan manusia, maka secara tidak langsung nantinya kita akan meminta kehalalan orang tersebut supaya kita nantinya ada urusan nantinya di akhirat. Itu yang pertama. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka yang kedua ya Rasulullah bilang, aku mendengar apa yang mereka pikir bila mana di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia
daripada keduanya. Bahkan yang menimbulkan suatu kelukaan di hati mereka, menyedihkan hati mereka. Padahal ingatlah ya Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa suhullahu fi suhil walidain. Ridanya Allah terletak dengan ridanya orang tua kita, murkanya Allah pun adalah terletak dengan murkanya orang tua kita. Jadi bila kita hendak selamat, kita doa kepada orang tua kita. Insya Allah segala-gala kita akan jalan akan berkah nantinya. Bila kita hendak selamat, bila hendak kita nantinya menjadi yang terbaik, bahkan di akhir hayat kita nantinya dalam keadaan anda meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ya Rasulullah. Maka jangan kita tinggal mata ulang. Yang ketiga, bila mana yang ketiga ini apa? Ketika disebutkan nama engkau, namun ketika diucap nama engkau, mereka mendengar telinga mereka, tapi mereka berdiam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sedih orang yang begitu, orang yang bakhil. Kadang hendak dapat rahmatnya Allah, kadang hendak didoakan yang malaikatnya Allah, kadang hendak mendapat daripada kemenangannya Allah. Berarti orang itu celaka di sini. Maka bila mana orang itu meninggal, maka yang meninggal masuk ke dalam neraka Allah, dan mudah-mudahan mereka tidak Allah menjauhi daripada dirinya, sehingga ia akan mendapatkan daripada rahmatnya Allah. Maka daripada itu ujian mereka itu aminakan, amin ya Rasulullah. Bila Rasulullah mengaminakan, otomatis istajab doanya daripada Nabi kita, maka langsung dikabulkan oleh Allah. Maka daripada itu tinggal beberapa waktu ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan mengubah daripada gaya hidup kita, merubah daripada hati kita. Nah, hati kita tadinya keras, nah hati kita tadinya dalam keadaan malas dalam hal beribadah atau dalam hal yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini semuanya sunnah, semuanya mengubah. Nah, kita boleh akhirnya menjadi rajin. Nah, jadi kita bisa mengaji, mudah-mudahan bisa mengaji. Dan kita harapkan daripada saudara-saudara kita yang hanya ini tadi, yakni Muhammad Abiyansah, maka mudah-mudahan nanti Allah senantiasa istiqamahkan hatinya untuk senantiasa di dalam Islam dan mendapat taufik hidayah serta inayah pertolongan Allah Taala. Daripada itu, ketika kawanan yang bisa mengaji, tolong kawanan yang lain bisa dibimbing mengaji. Karena pahalanya enggak, itu pahalanya luar biasa. Kita tidak tahu yang mana nanti ada Allah Taala amalan kepada kita tidak tahu. Maka kita saling kalau menolong, jangan saling mencerca, jangan saling menuduh, jangan saling ibaratnya saling tunjuk-tunjuk kada. Di sini tempatnya kita belajar, di sini tempatnya kita saling membantu. Maka bila mana itu kita berbuat, insya Allah keadaan nanti akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan akan mendatangkan suatu keberkahan baik nantinya ketika kita berada di dalam, dan lebih lagi nantinya ketika kita meninggalkan daripada tempat yang mulia ini. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya itu semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta kehilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.